Pernahkah kamu merasa dunia begitu tidak adil? Terkadang, sebuah peristiwa kecil bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Ini adalah kisah tentang kesabaran, tentang kebijaksanaan tersembunyi, dan tentang arti sesungguhnya dari kata mengalah. Kisah ini terjadi di sebuah sore yang gerah, di tengah antrian panjang, sebuah toko kelontong yang ramai. Saya berdiri di sana, di antara puluhan orang lain, masing-masing dengan urusan dan bebannya sendiri. Udara terasa pengap, dan kesabaran setiap orang mulai menipis. Saya sendiri sedang terburu-buru, ada janji yang harus saya tepati. Semakin lama menunggu, semakin gelisah rasanya hati ini. Di depan saya persis, beberapa orang lagi, berdiri seorang bapak tua. Usianya mungkin sudah kepala 6, rambutnya sudah banyak memutih, dan garis-garis di wajahnya seolah menceritakan perjalanan hidup yang panjang. Ia hanya memegang sebotol kecil minyak kayu putih. Hanya itu, sementara keranjang belanjaan orang lain penuh sesak, bapak ini tampak begitu sederhana. Dengan satu barangnya, antrian bergerak sangat lambat, seperti siput. Tiba-tiba, dari arah belakang, seorang bapak lain yang lebih muda, mungkin usianya akhir 30-an, dengan napas terenggengga dan wajah penuh keringat, mencoba menyelinap ke depan. Ia membawa sekantong besar beras dan beberapa kaleng susu formula. Wajahnya terlihat sangat cemas. Beberapa orang di antrian mulai berbisik. Ada yang melirik sinis. Ada yang menggelengkan kepala. Suasana yang sudah tegang menjadi semakin tidak nyaman. Bapak muda itu dengan suara agak memohon berkata pada orang di depannya, "Maaf, Pak, Bu, bisa saya duluan? Anak saya di rumah sedang demam tinggi, saya harus segera pulang." Tentu saja, permintaannya ditolak mentah-mentah. "Semua orang juga buru-buru, Pak. Antri dong," seru seorang ibu dengan ketus. Bapak muda itu hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah, menahan malu, dan putus asa. Ia kembali ke belakang antrian dengan langkah gontai. Hati saya ikut merasa tidak enak, tapi saya juga tidak berbuat apa-apa. Saya hanya diam, terjebak dalam dilema antara rasa kasihan dan keengganan untuk ikut campur. Saat giliran bapak tua dengan minyak kayu putih itu hampir tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat ketika kasir memanggilnya, selanjutnya bapak tua itu justru berbalik, matanya mencari-cari, dan akhirnya tertuju pada bapak muda yang tadi mencoba menyerobot antrian. Dengan langkah yang tenang, ia menghampiri bapak muda itu. Kami semua yang ada di antrian terdiam, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Apakah akan ada perdebatan? Apakah bapak tua ini akan memarahinya? Ternyata tidak. Bapak tua itu menepuk pundak si bapak muda dengan lembut. "Pak," katanya dengan suara yang teduh dan dalam, "silakan pakai giliran saya. Sepertinya Bapak lebih butuh." Bapak muda itu terperanjat, matanya berkok-cokoka, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tapi, Pak, Bapak sudah antri lama sekali," jawabnya terbata-bata. Bapak tua itu tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tulus. "Tidak apa-apa, urusan saya tidak sepenting urusan Bapak. Cepatlah pulang, kasihan anak Bapak menunggu." Tanpa menunggu jawaban lagi, bapak tua itu dengan santai berjalan ke ujung antrian paling belakang, seolah-olah ia baru saja datang. Ia kembali berdiri di sana dengan tenang, memegang botol minyak kayu putihnya, seakan tidak terjadi apa-apa. Keheningan menyelimuti antrian itu, suara mesin kasir yang berderit pun seolah berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada dua bapak itu. Bapak muda tadi maju ke kasir dengan langkah yang masih ragu, sesekali menoleh ke belakang dengan tatapan penuh terima kasih. Saya melihat orang-orang di sekitar saya. Wajah mereka yang tadinya tegang dan sinis, kini berubah. Ada yang tersenyum tipis, ada yang menggangguk kecil penuh hormat, ada juga yang tampak merenung, sama seperti saya. Suasana yang tadinya panas dan penuh persaingan,
mendadak menjadi sejuk dan damai. Tindakan sederhana dari seorang bapak tua itu seperti tetesan air di tengah gurun pasir, mampu menyejukkan hati semua orang yang menyaksikannya. Saya berdiri di sana, giliran saya semakin dekat, tetapi pikiran saya melayang jauh. Saya merasa malu pada diri sendiri. Saya yang lebih muda, yang lebih kuat, hanya bisa diam dan mengeluh dalam hati. Sementara bapak tua itu, dengan satu tindakan kecilnya, telah memberikan pelajaran yang begitu besar. Dia mengajarkan kepada kami semua hari itu, bahwa mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah sebuah pilihan, sebuah kekuatan yang lahir dari kebijaksanaan dan empati. Bapak tua itu tidak kehilangan apa-apa. Ia hanya menukar beberapa menit waktunya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kesempatan untuk menolong orang lain dan menyebarkan kebaikan. Dia menunjukkan bahwa di tengah kesibukan dan egoisme dunia modern, masih ada ruang untuk kemanusiaan. Dia tidak butuh panggung, tidak butuh pujian. Kebaikan yang ia lakukan murni dari hati. Sementara bapak muda yang ditolongnya, saya yakin, tidak hanya mendapatkan beras dan susu untuk anaknya, dia juga mendapatkan harapan. Dia melihat bahwa di saat ia merasa putus asa, masih ada orang baik yang peduli. Pelajaran itu mungkin akan ia bawa seumur hidupnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan meneruskannya kepada orang lain. Begitulah cara kebaikan bekerja. Ia menular, menyebar dari satu orang ke orang lain, menciptakan gelombang positif yang tak terlihat. Ketika giliran saya tiba di kasir, saya membayar belanjaan saya dengan perasaan yang berbeda. Beban di hati saya terasa lebih ringan. Keluhan tentang betapa lamanya antrian, tentang betapa tidak adilnya dunia, semua itu hilang entah kemana. Yang tersisa adalah rasa hangat dan kekaguman. Saat saya berjalan keluar dari toko, saya sengaja melewati bapak tua itu yang masih dengan sabar menunggu di antrian belakang. Saya hanya mengangguk kecil padanya. Sebuah isyarat hormat yang tak terucap. Dia balas mengangguk dengan senyumannya yang teduh itu. Hari itu, saya tidak hanya membawa pulang barang belanjaan. Saya membawa pulang sebuah cerita, sebuah inspirasi, sebuah pengingat berharga bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi yang pertama atau yang terdepan. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan ego kita sendiri, ketika kita mampu melihat kebutuhan orang lain di atas kepentingan kita, dan ketika kita memilih untuk menjadi berkat bagi sesama, bahkan dalam situasi yang paling sepele sekalipun, seperti seorang bapak tua di antrian toko kelontong yang mengajarkan kita semua bahwa mengalah bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari kekuatan jiwa. Terima kasih sudah menyimak. Semoga cerita ini bisa memberikan sedikit percikan semangat dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan, sekecil apapun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.